Iya, walikuli niatin syalihah bi barakatil umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disinilah kami berkumpul, disinilah kami bersatu, disinilah kami berani menyatakan inilah partai para kesatria, inilah Nasdem. Pemilihan presiden pertama yang diikuti Partai Nasdem pada 2014, Nasdem memperkenalkan terjun langsung ke tengah rakyat. Terbukti selama masa pemerintahannya, pembangunan merata dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Miangas. Bersama Jokowi, Partai Nasdem hadir diwakili para kader yang duduk di jajaran kabinet. Tentang kepanitiaan ini, terlebih dahulu kita semangati untuk ye dulu, ya biar semangat, biar semangat. Partai Nasdem gerakan berubah. Partai Nasdem transformasi Indonesia. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Anies Baswedan presiden. Anies Baswedan presiden. Jadi Bapak Ibu nanti dilatih menjadi semacam mentoring asesor gitu ya, yang nanti akan juga melatih ya. Yang nanti melatih adalah dari DPW dan juga dibantu oleh DPD yang sudah handal tentang teknik-teknik kepelatihannya. Materinya adalah teknik bagaimana menjadi pelatih, tupoksi saksi, titik rawan, dan e-saksi ini. Kemudian penyajinya adalah tim dari DPW dan DPD Partai Nasdem. Waktu dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 26 sampai dengan tanggal 27 Agustus. Partai Nasdem Provinsi Jawa Timur dalam hal ini diwakili hadir di tengah-tengah kita Kakak Dr. Andes Haji Suwandoyo, beserta jajarannya, penyampai materi dari tingkat 1, dan kakak-kakak ketua DPC se-Kabupaten Tulungagung. Mudah-mudahan untuk ke depan minimal kita fraksi syukur bisa menduduki ketua DPRD. Amin. Dan kakak-kakak pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Tulungagung, hadirin hadirat yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan, kami muliakan, insya Allah dimuliakan Allah karena niat baik kami demi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih kehadirannya atas keringanan langkah kakak-kakak mengikuti pendidikan politik. Dalam hal ini pelatihan guru saksi tingkat kecamatan. Kami telah membentuk tim sukses kemenangan Nasdem tingkat dapil, sehingga kami punya tim sukses 6 dapil. Kita dapat mengharapkan menambah di mana masyarakat untuk meyakinkan kepada kita dalam pemilu 24. Selanjutnya kami juga melaporkan insya Allah sesuai dengan Undang-Undang KPU nomor 7 atau berapa itu, dan surat instruksi dari DPP, mohon izin mungkin ada pengarahan, kami ingin mengajak mengundang silaturahim
baik caleg DPR RI, DPRD provinsi maupun tim sukses kita di Bagdapil, ternyata kita harus kolektif kolegial untuk menuju kemenangan dalam rangka kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Saling bersama-sama untuk mencapai kemenangan pemilu 24. Kami selalu mohon sekali lagi bimbingan bimbingan Kak Handoyo, bagaimana target kami nanti bisa mencapai kemenangan dan manfaat kepada bangsa dan negara, khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung. Saya kira itu yang perlu kami laporkan, dan kami siap untuk melaksanakan tugas partai secara rasio, realita, aturan yang telah ditentukan oleh partai. Inilah yang perlu kami sampaikan. Marilah kakak-kakak yang akan ditata di ilmoni tentang saksi di tingkat kecamatan. Bahasa Pak Handoyo sirsan, serius tapi santai. Insya Allah kalian pasti bisa mendeteksi, karena saksi adalah sangat penting, kunci pokok. Kebetulan juga agak kurang sehat, akhirnya tidak mencalonkan. Kami mendapat dari kosong tadi Pak Handoyo 3 kursi, hanya kalah di MK, ini selisih 3 suara. Ini ada penyelewengan di dalam rangka menegakkan aturan yang telah ditentukan sesuai undang-undang pemilu. Selamat mengikuti guru saksi tingkat kecamatan. Marilah semuanya kita sentuh dengan batinnya yang ikhlas, bismillah, karena untuk kepentingan partai. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali selama 2 hari nanti aruh utuh lungguh suku, sebagaimana bahasa kita, kami atas nama panitia pelaksana mengaturkan mohon maaf. Kakak yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Hari ini, pagi ini, kita bernawaitu untuk bareng-bareng membesarkan Partai Nasdem, yang insya Allah Partai Nasdem akan dipersembahkan untuk seluruh rakyat di Indonesia ini. Dan niat baik kita pada pagi hari ini tuntas sampai dengan besok pagi, betul-betul dengan sebuah rasa keikhlasan sehingga cita-cita kita tercapai. Amin. Kakak yang kami hormati, tadi kita sudah melihat video daripada Pak Surya Paloh. Kita dengarkan, sudah sangat bersyukur sekali kepada bangsa ini, kepada negara ini, sehingga di usia yang tua ini dia merasa ada kegalauan di dalam hidupnya. Yang telah sukses, popularitasnya sudah selesai, materinya sudah selesai, ya, dan lain sebagainya. Tetapi beliau sangat galau, sehingga pada tahun itu 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, beliau mendirikan sebuah ormas yang disebut Ormas Nasdem. Tidak lama
apakah ormas ini akan mampu, apakah ormas ini akan mampu untuk membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh, urutan pertama harus ini, urutan kedua harus ini, urutan ketiga harus ini. Tidak bisa. Nah, mau menang itu membangun yang pertama adalah struktur pengurus. Kalau setiap desa tidak ada 7 atau 9 orang, ya 5 orang Pak Jadi. Kalau nggak ada 5 orang, ya 3 orang lah per desa. Kalau kita punya desa 20, berapa? 271 desa kelurahan, betul ya? Maka kalikan 3 ketemunya berapa? 600, 700-an ya? 700 lebih. 700 lebih. Nah, ini struktur harus kita siapkan, pengurus. Yang kedua, kita siapkan caleg. Caleg kita ada 50. Coba caleg, mana yang caleg sekarang? Tadi malam saya sempat diskusi, ada salah satu dapil dari 6 dapil yang ada. 6 dapil yang ada, konon katanya potensinya baru 3 dapil yang dapat. Tidak boleh begitu. Karena apa? Karena jumlah kursinya di dapil yang 3 itu banyak. Yang di dapil 3 lagi 456 ya, itu jumlahnya kecil, cuma 7, ya kan, kurang lebih segitu. Kalau berkata bahwa ini potensi tidak menang karena di sana banyak caleg incumbent, ya kan, satu dapil aja incumbentnya ada yang satu partai 3 orang, katanya begitu. Nah, ini gampang untuk dilawan. Caleg-caleg ini gampang untuk dilawan. Saksi kakak yang kami hormati, saksi ini penjenengan diundang hari ini 95 orang. Iya betul ya? Insya Allah 95 orang itu saya sebagai Ketua Bapilu Jawa Timur, nama penjenengan akan betul-betul akan saya ingat dan akan saya perhatikan. Karena Ketua Bapilunya di Jawa Timur adalah saya akan ingat. Dan anak-anak saya, adik-adik saya yang dari aktivis juga sudah saya sampaikan. Catat nomor telepon, nomor HP, alamat, ya, NIK. Kalian akan masuk di dalam blueprint cetak biru daripada Partai Nasdem. Karena apa? Karena hanya ada 95 orang ya, dari daerah Kabupaten Tulungagung. Total saya nanti akan memikirkan ketika Partai Nasdem betul-betul dicintai oleh rakyat dan menjadi menang, itu tingkat provinsi ada 25 orang, tingkat kabupaten kota yang seperti Mas Rizky dan kawan-kawan ini semua yang duduk di depan ini ada 19 ya, kurang lebih 19 ya. Terus ada lagi berarti ada 95. Total se-Jawa Timur itu 25 ditambah 666 ditambah 3.330 orang. Berarti tidak lebih daripada 4.000. Nah ini,
karena ini adalah mentor dan inilah yang akan menjaga daripada suara Partai Nasdem. Maka insya Allah nanti kita akan perhatikan, dan penjenengan nanti akan ditunjuk Pak Tatang, jangan lupa Pak Bambang, bahwa mereka yang ikut pelatihan ini nanti sekaligus akan menjadi saksi tingkat kecamatan. Siap? Siap? Puluhan juta yang kemarin setornya baru 6 kali 3, 200 sekian. Inilah niat baik Partai Nasdem yang luar biasa di dalam membangun kepada bangsa ini. Jadi penjenengan akan mendapatkan nama di hadapan rakyat betul-betul sangat luar biasa. Itu. Nah, dari guru saksi yang tingkat kabupaten, saya jelaskan sekalian, nanti tugas penjenengan biar lebih terang. Tingkat kabupaten yang kemarin ada satu-satu per kecamatan, itu nanti akan juga menjadi guru saksi yang ngajar penjenengan ini. Terus juga nanti menjadi saksi tingkat kecamatan, ya kan? Satu itu. Ditambah 5 yang sekarang sedang mau dididik, ini menjadi saksi tingkat kecamatan. Jelas ya? Jelas. Nah ini jelas. Nah ini berarti nanti saksi tingkat kecamatan ada 6 orang. Paham? Akan ada 6 orang. 6 orang ini nanti karena waktunya penghitungan di kecamatan itu sangat lama, maka nanti bisa bergiliran. Tidak boleh hanya 1 orang yang hadir pada hari ini. Umpama sekarang penghitungan datang, yang datang 1 saja karena 1 minggu nanti pisang-pisang tidak bisa. Karena di situ nanti akan ada yang namanya materi pelajaran tentang kecurangan. Ya, 3 orang. Terus yang pertama tadi hari keempat, yang hari kedua tadi hari ke berapa? 5 dan seterusnya begitu. Jadi nanti diatur seperti itu. Saya minta begitu. Oke? Jelas nggih? Ini tugas-tugasnya. Apa sih tugas kita nanti? Itu adalah itu. Nah ini yang harus ditugasi adalah penjenengan yang menjaga suaranya Pak Gandhi, Pak Homsem, Bu Nila, ini kan penjenengan semua. Nah begitu, ojo sampai hilang suara itu. Karena apa? Kalau hilang breset, karena tidak dijaga seperti tahun kemarin, maka kurang kalah 3 biji. Betul apa tidak? Nah ini sudah menjadi bukti bahwa kita pernah mengalami hal itu. Alhamdulillah, di samping amanah partai, memang suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara manusiawi, karena kita perlu saksi yang betul-betul bisa melaksanakan dengan baik dan benar. Tanpa saksi itu nanti tidak membawa arti apa artinya sebuah kemenangan kalau tidak diberi saksi yang terdidik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi ini adalah kegiatan dari DPD Partai Nasdem untuk melakukan pelatihan guru saksi tingkat kecamatan, yang pada waktunya nanti 90 orang ini sebagai mentoring untuk guru saksi di tingkat desa dan kecamatan. Ada berapa? Ada 95 yang hari ini dilatih. Untuk target? Targetnya adalah 95 orang ini adalah kekuatan yang luar biasa untuk menjadi satu motor penggerak
dalam rangka nanti membimbing, mendampingi daripada saksi-saksi yang ada di TPS tingkat desa dan yang ada di kelurahan. Harapannya ke depan pemilu yang legislatif yang kita laksanakan ini harus jujur dan adil, tidak ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga kepengawasan ini harus dilakukan dengan maksimal. Siap.